19 tahun tragedi lumpur Lapindo di Sidoarjo, Jawa Timur masih menyisakan derita. Ziarah dan tabur bunga di antara rutinitas tahunan yang dilakukan tiap 29 Mei. Momen ini sekaligus bentuk perlawanan terhadap lupa. Hingga hampir 2 dekade bencana lumpur panas ini faktanya pula penyelesaian belum rampung. Hey guys, it's Nessie and welcome back. Klik tombol subscribe sekarang, terutama untuk kalian yang menyukai sejarah, terutama dark history atau sejarah kelam yang kita akan bahas bersama-sama. Di Storytelling Bencana Akibat Kesalahan Manusia Terbesar, episode Lumpur Lapindo, bencana lumpur paling merusak di dunia. First of all, aku mau nunjukin lagi ke kalian video dari Jeremy Owen yang walaupun sudah ramai, menurut aku butuh lebih banyak atensi dari publik. Ini videonya. 19 tahun tragedi lumpur Lapindo, dan ini kondisinya sekarang. Lokasi yang didatangi sama Owen di dalam video tersebut adalah Sidoarjo. Dan di Sidoarjo ada belasan desa yang tenggelam, bukan tenggelam karena banjir ataupun tsunami, tapi karena lumpur panas yang sudah 19 tahun tidak pernah berhenti menyembur. Lumpur Lapindo, bencana yang menjadi salah satu bencana terbesar dan paling merusak alam yang pernah terjadi di negara ini. Bencana yang menyita perhatian dari dunia internasional, merugikan Republik Indonesia puluhan triliun. Apa yang sebenarnya terjadi dan bagaimana sejarahnya, guys? Let's start at the very beginning. Jadi, PT Lapindo Brantas itu adalah sebuah perusahaan kontraktor minyak dan gas bumi di Indonesia. PT ini merupakan anak perusahaan dari Energi Mega Persada atau Energi Mega Persada Tbk yang 50% sahamnya itu dimiliki sama salah satu keluarga ternama di Indonesia. Nah, di awal tahun 2006, PT Lapindo Brantas melakukan aktivitas pengeboran sumur Banjarpanji 1 di Desa Renokenongo, Kecamatan Porong, Sidoarjo, Jawa Timur. Dan untuk pengeboran ini, mereka menggunakan jasa dari PT Medici Citra Nusantara sebagai kontraktor pengeborannya, guys. Nah, tujuan dari aktivitas pengeboran ini adalah untuk mencari gas dan minyak bumi di formasi Kujung, lapisan batu kaya gas. Dan target ngebornya itu lumayan panjang, sekitar 2.590 meter atau sekitar 2,6 kilo. Namun, dalam dilakukannya proyek pengeboran ini, ada 3 kesalahan fatal yang mereka tidak prediksi. Pertama adalah bahwa lokasi pengeborannya itu udah salah dari awal. Dilansir dari jurnal Rare Earth Element Contents of the Lucy Mud, an attempt to identify the environmental origin of the hot mud flow in East Java, Indonesia, Sidoarjo itu ada di dalam zona kendeng. Zona yang penuh sama gunung lumpur alami dan tekanan bawah tanahnya itu sangat tinggi. Jadi melakukan pengeboran di sini itu riskan banget, guys. Resikonya gede. Karena kalau dibor, tekanannya itu bisa mencari jalan keluar dari tempat lain. Bukan cuma dari lubang bornya saja. Jadi isi bumi bisa saja keluar. Kesalahan fatal kedua. Jadi untuk ngebor bumi itu dibutuhkan namanya pelindung casing baja dan juga lumpur pengeboran buatan yang berguna untuk menahan tekanan dari dalam bumi. Masalahnya nih, guys, setelah ngebor sekitar 1 km, diberitakan bahwa mereka lanjut ngebor tanpa menggunakan casing baja dan ini merupakan kesalahan yang sangat-sangat fatal. Nah, kalau tadi kalian ingat, di awal aku bilang bahwa mereka punya target untuk ngebor sekitar 2,6 km. Kesalahan berikutnya adalah ketika formasi Kujung yang mereka cari itu tidak kunjung ketemu, mereka melanjutkan pengeboran sampai 2,8 km. Pastinya untuk melakukan proyek sebesar ini, guys, ada ahli-ahli yang dipekerjakan untuk membuat perencanaan, menghitung resiko, dan sebagainya. Tapi masalahnya ketika di 2,6 kilo yang sudah dihitung itu tidak tercapai, mereka lanjut malah mengebor sampai 2,8 kilo. Jauh dari target awal. Dan pas di 2,8 kilo itu, mereka mikir bahwa mereka sudah sampai di formasi Kujung yang mereka cari, tapi ternyata mereka baru sampai di formasi Klitik. Formasi yang terdiri dari batu gamping yang sangat berlubang-lubang. Nah, tanggal 26 Mei tahun 2006, pengeboran di sumur Banjarpanji 1 ini mulai mengalami masalah serius. Lumpur pengeboran buatan yang seharusnya berfungsi nih, guys, untuk menahan tekanan dari dalam bumi itu mulai hilang, terserap
terserap ke dalam lapisan batu gamping yang tadi formasinya berpori dan berlubang-lubang itu, dan malah bikin sumurnya jadi nggak stabil. Sehari kemudian, tanggal 27 Mei, gas dan air dari bawah tanah itu masuk ke sumur karena tekanannya itu sudah mulai tidak tertahan. Dan tanpa casing baja, kesalahan fatal pertama tadi, sumur mulai tidak bisa menahan tekanan bumi. Nah, hari yang sama, the cherry on top, tanggal 27 Mei itu juga terjadi sebuah gempa. Gempanya berskala 6,3 skala Richter di Yogyakarta, sekitar 250 km dari Sidoarjo. Jadi lengkap guys, udah 3 kesalahan yang tadi, salah pilih tempat, nggak pakai casing baja, ngebor melebihi rencana awal, akhirnya lumpur pengeborannya habis dan ditambah gempa. Puncaknya akhirnya tanggal 29 Mei tahun 2006, jam 5 pagi, tekanan tinggi yang sudah ada itu membuat batuan bawah tanah retak. Dan retakan inilah yang akhirnya menjadi jalur untuk lumpur panas dari dalam perut bumi menyembur keluar sejauh 200 meter dari sumur Banjar Panji 1. Pada saat itu guys, dari kejauhan, warga dari desa Renokonongo bisa melihat ada uap dan gas yang keluar dari tanah di dekat sumur Banjar Panji 1. Bau gasnya itu nyengat banget, tiba-tiba kayak di film-film, langit mulai berwarna abu-abu, dan gak lama lumpur panas bersuhu mencapai 100 derajat Celcius mulai menyembur keluar. Sumpah aku merinding banget bacanya. Dilansir dari berbagai sumber, di puncak awal letusan, lumpur yang keluar itu dari 100.000 sampai 180.000 meter kubik per harinya, setara dengan 72 kolam renang ukuran olimpiade penuh lumpur setiap hari. Kebayang gak sebanyak apa lumpurnya? Lumpur yang keluar itu juga adalah lumpur beracun yang mengeluarkan gas metana yang bisa menyulut api, karbon dioksida membuat sesak nafas, dan logam berat yang berbahaya untuk manusia dan juga lingkungan. Warga desa Renokonongo pada saat itu guys panik total. Gak kebayang mungkin rasanya pada saat itu kayak kiamat. Dalam hitungan jam, lumpur mulai membanjiri rumah-rumah mereka, sawah. Orang-orang mencoba untuk membawa apapun yang mereka bisa dari rumahnya. Banyak yang harus langsung pergi meninggalkan tempat itu. Lapindo pada saat itu juga mencoba untuk memompa lumpur untuk menghentikan aliran di daerah pemukiman. Tapi dengan skala cepat dan banyaknya lumpur keluar, tentunya effort mereka itu sama sekali nggak ngaruh. Dan sejak hari itu guys, lumpur panas Lapindo itu menjadi bencana yang mengubah Sidoarjo, menghancurkan kehidupan dari ribuan warga. Pemerintah juga bergegas pada saat itu membangun bendungan darurat, tapi lumpur sudah terlanjur membanjiri area seluas 7 km persegi dalam hitungan hari, menenggelamkan 16 desa dalam 3 kecamatan, Porong, Jabon, dan Tanggulangin. Beberapa titik dari desa-desa yang tenggelam guys, yang ditelan sama lumpur, itu lumpurnya setinggi 40 meter. Sebanyak 25.000 warga harus mengungsi, mereka kehilangan tempat tinggal, bahkan identitas mereka karena KTP mereka sudah tidak berlaku lagi. Orang desa mereka atau alamat mereka telah hilang. 10.426 rumah, 77 tempat ibadah, pabrik-pabrik ditutup, jadi para pegawai pabrik semuanya kehilangan pekerjaan mereka, ribuan orang, jaringan listrik dan telepon lumpuh, bangunan fasilitas publik, tempat usaha, sekolah, sedihnya sampai pemakaman itu tenggelam tanpa bekas. Jadi untuk orang-orang yang mau melayat keluarganya udah gak bisa, tenggelam semuanya, entah di mana kuburannya. Infrastruktur sama perekonomian lokal juga porak-poranda. Jalan tol Surabaya Gempol akhirnya ditutup. Jalur kereta api yang menghubungkan Surabaya dengan Banyuwangi dan Malang juga sudah tidak bisa dijalankan. Paling parah adalah orang-orang yang akhirnya harus mengungsi tuh, tapi masih di daerah sekitar lumpur Lapindo. Itu lingkungannya sangat-sangat tidak sehat. Lumpur yang ada itu mengandung kadmium dan timbal yang mencemari sungai Porong serta lahan pertanian dan mengganggu ekosistem dan juga kualitas airnya. Jadi akhirnya banyak banget orang-orang yang kena penyakit kayak diare, batuk, demam, masalah otot, gangguan pernafasan, dan resiko kanker akibat paparan zat berbahaya dalam skala panjang. Belasan orang juga telah kehilangan nyawa mereka akibat terkena langsung lumpur panas. Dan sampai sekarang guys, sampai hari ini lumpurnya itu masih terus menyembur, walaupun volume semburannya itu nggak sebanyak atau setinggi pertama kalinya dia keluar. Dan kalau ditanyakan prediksi berapa lama nih kira-kira lumpurnya akan menyembur, different sources say different things. CNN memperkirakan 20-27 tahun, Expos memperkirakan sampai 40 tahun, tapi para ahli pun tidak bisa memastikan kapan semburan lumpurnya akan berhenti. Di bulan Juni tahun 2006, pemerintah tuh membentuk Tim Nasional Penanggulangan Bencana Semburan Lumpur atau Timnas PSL untuk menangani bencana ini.
Saat itu, PT Lapindo Brantas langsung mengklaim bahwa semburan itu terjadi karena gempa Jogja yang terjadi 2 hari sebelumnya. Tapi ilmuwan-ilmuwan itu mulai meneliti kemungkinan adanya kesalahan dengan metode pengeboran yang mereka lakukan. Ilmuwan dunia dari Inggris, Amerika Serikat, Australia, dan juga Indonesia menyimpulkan bahwa pengeboran tanpa casing baja adalah alasan yang menyebabkan retakan dan memicu semburan lumpur. Di tahun 2007, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono membentuk Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) yang bertugas untuk menangani bencana ini dan menyalurkan ganti rugi baik dari APBN negara maupun dana dari PT Lapindo sendiri. Nah, skema ganti ruginya itu dilakukan lewat jual beli lahan. Tapi nominalnya katanya kerap dianggap tidak adil untuk orang-orang yang tadinya tinggal di sana. Di tahun 2007, Polda Jawa Timur melakukan penyidikan di ranah pidana atas dugaan kelalaian pengeboran yang melanggar Undang-Undang Lingkungan Hidup atau Pengaturan Keselamatan. Di tahun yang sama, para warga juga mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Sidoarjo. Mereka meminta ganti rugi atas kerugian yang mereka alami, baik secara material dan non-material. Di tahun 2009, 13 orang dari beberapa perusahaan termasuk PT Lapindo Brantas, ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan kelalaian pengeboran. Tapi kemudian di April tahun 2009, Mahkamah Agung mengeluarkan sebuah putusan yang mendukung narasi bahwa lumpur Lapindo itu adalah bencana alam, bukan akibat kesalahan pengeboran. Akhirnya di bulan Agustus tahun 2009, penyidikan polisi dihentikan dan dinyatakan bahwa tidak ada bukti tindak pidana. Bahkan SP3 dikeluarkan surat perintah penghentian penyidikan sehingga ke-13 tersangka yang tadi itu dibebaskan secara hukum dari proses hukum pidana. Dan pada bulan September tahun 2009, sidang paripurna DPR menyatakan bahwa lumpur Lapindo itu adalah bencana alam yang diakibatkan gempa Yogyakarta 2 hari sebelum semburan. Can you believe it? Walaupun begitu, kita tetap membahas ini dalam storytelling bencana akibat kesalahan manusia terbesar karena banyak expert sampai hari ini, ahli-ahli yang percaya bahwa bencana ini memang diakibatkan kelalaian manusia, human errors. Dari tahun 2010 sampai 2011, sebagian kasus dari ganti rugi para warga yang terdampak itu sudah sampai ke Mahkamah Agung. MA pun memerintahkan Pengadilan Negeri Sidoarjo untuk membagikan kompensasi ke beberapa penggugat, dan di Januari 2011, MA memutuskan bahwa PT Lapindo Brantas harus membayar sisa 80% ganti rugi atas tanah milik warga desa Pejarakan yang juga terdampak. Dan di tahun 2013, Mahkamah Konstitusi juga menyatakan bahwa pemerintah dan PT Lapindo Brantas wajib menanggung pelunasan ganti rugi termasuk untuk korban di luar area yang terdampak lumpur. Nah, katanya nggak salah, tapi suruh ganti rugi. Where's the logic in that? Cukup menarik ya guys, walaupun sidang paripurna DPR menyatakan bahwa ini adalah bencana alam yang diakibatkan gempa, tapi PT yang bersangkutan disuruh ganti rugi juga. Mungkin logika dari putusan itu adalah tidak ada trigger untuk mendorong lumpurnya, tapi lumpur itu tetap keluar dari pengeboran yang dilakukan sama PT ini. Masuk nggak? Anyways, over the time, rakyat Indonesia tentunya mengkritik bencana ini. Para seniman membuat seninya, bahkan para aktivis lingkungan di tahun 2013 mendirikan sebuah monumen di Tanggul 21 sebagai pengingat dari tragedi lumpur Lapindo. Monumen tersebut bertuliskan, "Lumpur Lapindo telah mengubur kampung kami, dan Lapindo hanya mengobral janji palsu. Negara abai memulihkan kehidupan kami, suara kami tak pernah padam agar bangsa ini tidak lupa." Para aktivis juga memasang foto-foto dan mengampanyekan penghentian pengeboran oleh PT Lapindo Brantas yang by the way sampai hari ini masih beroperasi, dan kontak operasinya di salah satu lokasi itu masih diperpanjang sampai tahun 2040. Di tahun 2014 juga ada seorang seniman kontemporer, Dadang Kristanto, yang membuat 110 patung dengan judul Survivor. Patung ini berbentuk manusia yang berdiri tegak sambil menadahkan kedua tangannya di depan dada, dan maknanya adalah untuk memberikan bukti serta kesaksian mengenai penderitaan yang dialami oleh warga akibat luapan lumpur panas Lapindo Brantas. Hingga tahun 2024, Beta Hitam memperkirakan total kerugian yang sudah ditanggung oleh negara atas bencana ini itu mencapai 60 triliun rupiah. Itu yang sudah ditanggung. Gak kebayang berapa total kerugian negara kita dari tragedi ini. Sampai hari ini di tahun 2025, proses ganti rugi katanya masih berjalan lambat. Masih banyak warga yang belum menerima hak mereka dan masih memperjuangkan hak-hak atas tanah mereka. Sebuah tragedi kelam yang selamanya akan tertoreh di sejarah negeri ini.
Gimana guys, menurut kalian? Cuma mungkin yang aku sama Cici jelaskan ini kan lebih kayak kerangkuman ya guys, dari apa yang terjadi dalam bahasa yang lebih simple. Tapi untuk expert sebenarnya aku penasaran banget untuk orang-orang yang memang belajar geologi, pertambangan, engineering, what actually happened gitu. Kenapa hal ini bisa sampai terjadi? Dan apakah kalian setuju dengan putusan sidang paripurna DPR yang mengatakan bahwa ya perusahaannya tidak bersalah karena memang ini di-trigger atau diakibatkan oleh gempa yang terjadi 2 hari sebelum semburan? Atau menurut kalian ya tetap salah jika mereka pun tidak bisa memprediksi gempa tersebut, menggunakan lokasi yang berbahaya, tidak mengambil precaution, dan menggunakan alat yang lengkap, memaksakan pengeboran di luar skala yang sudah direncanakan? Siapa guys yang menurut kalian salah? Coba aku gak sabar untuk bacain komentar kalian di bawah. Dan next di Storytelling kita akan bahas bencana-bencana kesalahan manusia lainnya yang gak kalah gila. Gak sabar untuk bahas sama kalian next time, dan besok kita ketemu di Neror juga. Jadi mendingan klik subscribe-nya aja biar kalian diingetin ketika ada video baru muncul. Dan karena aku gak sabar untuk ketemu kalian lagi. Bye-bye. Umar Bakri. Ada expert yang di-hire, ada ahli-ahli. Parah banget ya, cemburan lumpur gitu. Jadi dia gak mau bahas Lapindo. Ulang, sorry, maaf editor.